Dalam keluarga saya yang cuma pendidikan cuma saya sendiri. Keluarga tidak ada. Keluarga cuma tamat SMP, SMA satu orang, itu SD. Saya lah melanjutkan pendidikan. Dikarenakan ada biaya. Dari situ saya motivasi, keluarga sudah setuju. Barulah saya mendaftar pada tahun 2020 di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Kalau sistem saya ingin mengerjakan pemuncak itu tidak ada, feeling saya tidak ada di situ. Saya targetnya cuma selesai cepat, itu aja. Karena saya tergantung dengan pekerjaan, apalagi saya berkeluarga. Dana dari mana? Itu saya pikirkan. Dan kalian yang mana ada dana dapat dari orang tua atau pembiayaan, sungguh-sungguhlah kalian menuntut ilmu. Orang tua itu bukannya meminta kalian untuk membalas jasa. Bagaimana anaknya sukses dia akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Saya berasal dari Desa Lubuk Siam. Masuk Fakultas Hukum pada tahun 2020. Selesai pada tahun 2024. Oke. Sekarang kita mau memperkenalkan, berarti Bang Nasir ini juga bukan salah satu. Bang Nasir ini merupakan pemuncak universitas untuk wisuda periode 2 di tahun 2024. Nah, Bang Nasir gimana nih perasaannya ketika dinyatakan sebagai pemuncak universitas? Oke, alhamdulillah saya merasa bahagia dan bangga karena saya tidak menduga saya menjadi pemuncak di universitas. Saya cuma memastikan aja ingin menyelesaikan kuliah cuma tepat waktu aja. Kalau tidak bisa 3 tahun 8 bulan, harus paling lambat 4 tahun. Itu prinsip saya untuk kuliah di Universitas Islam Riau. Oke, berarti bangga dan haru lah kita bilang untuk pencapaian yang tidak terduga ini. Ya. Nah, waktu tahu pertama kali tentang pemuncak, siapa yang pertama kali dikabari? Pertama kali, sekarang kan cuma istri. Orang tua tidak ada. Orang tua baru sekitar 6 bulan yang lalu telah meninggal. Tapi yang saya kasih tahu kan cuma istri saya dan anak, itu aja. Gimana waktu dikabarin, respon dari istri Bang Nasir? Respon dari istri saya, dia tidak percaya dan tidak menduga apakah betul ini jadi pemuncak universitas. Iya betul, ini dari informasi dari pihak rektorat. Bilang orang istri saya, alhamdulillah, berarti ini titipan. Mungkin di suatu hari lebih giat belajar lagi. Itu pesan istri saya. Oke. Nah, kita akan ketahui juga nih Bang Nasir kan selain berkuliah, Ya. mengisi kegiatan sehari-hari sebagai pekerja juga ya? Iya betul. Ya. Nah, ini apa motivasi Bang Nasir sebenarnya? Setelah bekerja, Iya betul. malah baru mau melanjutkan studi kuliahnya? Motivasi saya, kita akan bekerja di Dinas Pendidikan. Dari situ saya teringat dahulu saya ingin kuliah. Tapi masalah dana, saya off dulu. Masalah dana saya tidak ada. Semenjak saya kerja, saya lihat saya kerja di sini di perguruan tinggi. Waktu itu, dari situlah mulailah rasa timbul ingin kuliah kembali. Dari situ saya bicara sama, pertama waktu itu orang tua masih hidup. Saya bicarakan sama orang tua, minta izin apakah boleh. Ya, orang tua mendukung. Siap itu saya bicarakan sama istri, dia mendukung juga. Dan bicara sama mertua, dia mendukung juga. Alhamdulillah, pas acara syukuran, berkumpullah di rumah orang tua saya, almarhum ini. Dari situ saya bicara sama keluarga, saya ingin melanjutkan pendidikan. Apakah keluarga setuju atau tidak?
Alhamdulillah keluarga semuanya setuju. Karena kenapa? Di dalam keluarga saya ini buka-bukaan aja. Saya tidak ada memastikan ini. Dalam keluarga saya yang cuma pendidikan cuma saya sendiri. Keluarga tidak ada. Keluarga cuma tamat SMP, SMA satu orang, itu SD. Saya lah melanjutkan pendidikan. Dikarenakan ada biaya. Dari situ saya motivasi, keluarga sudah setuju. Barulah saya mendaftar pada tahun 2020 di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Alhamdulillah saya selesai pada tahun 2024. Waktu menjalankan tahun-tahun pertama kuliah, karena bisa kita dibilang latar belakangnya kan dulu Bang Nasir bekerja, betul. Terus nambah lagi kegiatannya kuliah. Bagaimana tahun pertama mengimbangi dua kegiatan ini? Tahun pertama itu saya agak sulit menyesuaikan waktu dan pekerjaan. Tetapi lama-lama sampai sekarang, alhamdulillah saya bisa menyesuaikan. Kalau waktu kerja ya kerja, kalau waktu kuliah, siap kuliah baru masuk kerja lagi. Itu aja. Nah, berarti apakah dari pihak instansi tempat Bang Nasir bekerja juga memahami kondisi Bang Nasir, karena waktu itu sudah akhirnya kan harus menempuh mimpi yang lain gitu. Apa memberikan dukungan seperti apa? Alhamdulillah di tempat kerja kita kan di setiap instansi kita mempunyai kan izin belajar. Dari situ saya mengusulkan izin belajar kepada semua instansi. Barulah semua dari pihak-pihak pimpinan mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan. Dia juga membilang, jangankan sampai S1, S2 aja lanjut atau S3 harus selesai. Itu tujuannya dari pimpinan. Jadi dukungan penuh juga Bang Nasir dapatkan dari Bang Nasir. Ya, betul. Nah, ini kita beralih mungkin kegiatan di kelas Bang Nasir. Seperti yang Bang Nasir ini kan kita bisa bilang gap year ya. Gap year-nya itu udah jauh banget. Betul. Ada nggak ngerasa sosial shock ketika komunikasi yang dijalankan sesama teman kelas nih? Kan paut usianya kan kita bisa bilang jauh nggak sama rata-rata usia teman-teman di kelas? Kalau masalah itu tidak. Kan kita setiap pergaulan, tidak kan mungkin kita membedakan ini yang tua yang muda. Kita harus memahami juga tingkah laku orang, sifat orang, dan bagaimana akhlak orang, itu aja. Kalau masalah tentang perkuliahan nggak gitu, dalam kelas itu aja, nggak ada masalah. Kan ada disebut tuntutlah ilmu sampai ke lubang lahat, itu aja. Artinya Bang Nasir tidak menemukan kesusahan dalam beradaptasi dengan teman-teman yang bisa dibilang kan kita bilang bisa beda usia, beda pengetahuan gitu Bang Nasir. Ya gini Bang, kalau kita yang tua tempat bertanya, yang muda tempat kita minta tolong. Apalagi di zaman kini. Di zaman kini kan orang global. Kita yang agak berumur kan kurang tahu bagaimana informasi internet kayak gini ini. Yang muda-muda lah ini yang ngasih tahu. Bang, ini bang caranya. Kan dari situ kita kan muda. Itulah kita tidak boleh memandang atau bergaul itu tuh beda usia itu tidak boleh, tidak masalah. Kalau lebih tua ada ilmunya tempat ini, yang muda dapat juga, saling tergantungan, itu aja. Oke, kita sekarang beralih mungkin tadi ke kelas teman-teman. Tadi kan di pertama Bang Nasir bilang tuh bahwasannya gelar pemuncak ini tidak pernah terduga sebelumnya. Betul. Dan pastinya artinya pun mungkin proses belajar yang Bang Nasir lakukan itu Bang Nasir juga nggak menduga artinya mengantarkan menjadi pemuncak. Betul. Sebenarnya dalam proses belajar metode ataupun prinsip apa yang Bang Nasir terapkan? Kalau saya dalam belajar gini, pada waktu ada waktu luang atau jam peluang itu kita belajar di situ boleh, nggak masalah, lebih bagus.
Kalau sistem saya ingin mengerjakan pemuncak itu tidak ada, feeling saya tidak ada di situ. Saya targetnya cuma selesai cepat, itu aja. Karena saya tergantung dengan pekerjaan, apalagi saya berkeluarga. Dana dari mana? Itu saya pikirkan. Yang pertama, yang kedua itu saya dari semester 3 kan bisa melompat ke atas. Setiap orang kan boleh melompat sesuai dengan IPK-nya 3,0 ke atas, itu boleh ngambil 24 SKS ke atas. Dari situlah saya mengambil mulai dari 3 ke 5, 4 ke 6, 24 SKS terus sampai semester 6. Saya baru masuk semester 6, saya udah selesai sebanyak 115 SKS. Dari situ saya mulai mengusulkan judul. Judul udah oke, saya ujian. Siap ujian di semester 6. Di semester 7 saya lanjut lanjut untuk membuat skripsi. Membuat skripsi selama 2 minggu. Itu saya membuat skripsi dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Saya kejar terus bagaimana skripsi saya ini cepat, oke sama pembimbing. Tapi alhamdulillah kegiatan saya atau bagaimanapun pernah saya mengalami waktu itu membuat skripsi hilang kata-katanya. Saya istirahat dulu sebentar agar sekitar 30 menit saya istirahat. Siap tuh baru saya ngulang lagi dari awal, saya baca saya buat kata-kata sendiri. Alhamdulillah dapat, udah selesai. Saya ajukan ke sama pembimbing. Setiap apa disuruh buatnya, ini tukar, ini buat, ini apa. Alhamdulillah pada bulan 11 tahun 2023 tanggal 27 skripsi saya di ACC oleh pembimbing. Saya di semester 7 tinggal 5 mata kuliah. Cuma 10 SKS saja tinggal lagi. Dari situ mulailah saya menunggu nilai ini keluar. Udah putih semua, udah oke, barulah saya daftar. Daftar untuk ujian. Saya daftar pada tanggal 16 Februari. Pada tanggal 19, kalau nggak salah tanggal 19 Februari saya ujian. Oke. Berarti ini bisa dibilang kan yang Bang Nasir lakukan itu adalah tidak memberikan waktu untuk menunda-nunda. Tidak. Karena selalu dikejar dan jangan dikasih celah untuk artinya kita bisa bilang bersantai lah segala macam. Nah, dari proses yang Bang Nasir lewatkan dari pembuatan dari kuliah sampai akhirnya dalam membuat skripsi, ada nggak nilai pengalaman ataupun moral yang Bang Nasir akhirnya temukan dalam proses pengerjaan skripsi itu? Dalam moral, saya cuma moral dalam kebaikan aja yang tidak saya dapat. Yang keburukan saya selama perkuliahan tidak ada. Itu aja. Intinya ada atau nggak ada pesan pengalaman yang Bang Nasir dapatkan dalam proses pengerjaan skripsi? Pengalamannya itu yang membuat skripsi aja sebenarnya pengalaman. Saya nggak pernah selama ini tahu bagaimana membuat skripsi. Insya Allah dari saya lihat contoh ini dari skripsi orang, dari internet, dari jurnal, dari buku, dari situlah saya dapat. Intinya Bang Nasir tidak pernah membatasi kemampuan untuk belajar lagi ya. Ya betul. Selalu bisa melihat referensi dari manapun segala macam itu yang mungkin bisa dipetik dari proses pengerjaan skripsi tadi. Iya betul. Nah mungkin boleh nggak Bang Nasir ngasih mungkin untuk teman-teman yang lagi berusaha sama skripsinya gitu. Ya.
mungkin pesan supaya agar mereka juga siapa tahu yang lagi terpuruk bisa bangkit, atau siapa tahu yang lagi ngeblank bisa dapat ide gitu. Pesan saya kepada teman-teman yang belum selesai skripsi, jangan waktu itu ditunda-tunda. Kalau waktu kita ditunda-tunda, kita mulai lalai. Dilalai situlah kebanyakan mahasiswa putus sampai DO. Dia tidak menghiraukan lagi skripsi dia. Dia nilai udah oke, tapi skripsi tidak dilanjutkan. Mubazir, kalau dia belum terasa bagaimana mencari duit, kasihan orang tua kita. Bagaimana orang tua susah mencari duit. Orang tua tuh bukannya meminta kita membagikan dia yang begini-begini, bukan. Dia bagaimana anak yang sukses di masa yang akan datang, itu aja. Jadi kan tuh mungkin untuk pesan untuk teman-teman yang belum selesai skripsi, saya mau ngasih Bang Nasir kesempatan untuk memberikan pesan untuk orang-orang yang juga pasti kan Bang Nasir mencapai titik ini kan nggak sendirian, pasti harus ada dukungan dari manapun, mungkin dari orang tua yang udah berpulang atau orang rumah. Bang Nasir ingin mengucapkan apa untuk mereka? Saya mengucapkan kepada orang tua saya, almarhum di sana keduanya, semoga beliau melihat saya di acara sudah besok, walaupun di alam gaib sana, doakan saya bagaimana susah saya, kehidupan saya, bagaimana anak istri saya dan keluarga saya menjadi sukses di masa akan datang. Itu aja. Untuk istri Bang Nasir? Kalau untuk istri saya, dukung saya, cintai saya. Dan untuk anak saya, tolong bagaimanapun ayah di sini ingin memperjuangkan nasib untuk anak dan istri saya dan keluarga. Itu aja. Ini satu lagi Bang, untuk yang memberikan dukungan dari instansi tempat Bang Nasir bekerja, ada mungkin apresiasi dari Bang Nasir. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh instansi dari rektorat sampai teman-teman dan dosen-dosen. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin semua yang kalian berikan pada saya itu lebih dari cukup. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin kalian, apa yang kalian berikan pada saya menjadi amal ibadah di masa yang akan datang. Dan terakhir saya ucapkan juga, saya kirim Al-Fatihah kepada kedua orang tua saya. Semoga kedua orang tua saya dijauhi dari sisaan kubur, api neraka, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, menjadi kuburnya taman-taman surga di awal nanti. Oke, kita pindah nih Bang, yang paling terakhir. Ya. Sebenarnya tuh Bang Nasir tuh dalam skripsinya tuh membahas tentang apa sih sebenarnya? Tentang judulnya dan kenapa memilih pembahasannya itu? Kalau judul pelaksanaan perkawinan sesuku dalam hukum adat di desa, di populasi hukum adat di desa Tanjung Balang, Kecamatan Silu, Kabupaten Kampar. Alasannya kenapa memilih itu? Alasannya saya mengambil itu, masa hukum adat lebih tinggi dari hukum agama. Yang diharuskan hukum agama, kok bisa hukum adat yang diutamakan? Di dalam agama kan tidak ada larangan perkawinan sesuku. Nah, yang dilarangan cuma perkawinan semasuk aja menurut garis keturunan. Ini dilarang cuma dalam sesuku aja dilarang. Dari situ saya suka mengambil judul untuk ini. Dari fenomena. Ya. Akhirnya dapat dari fenomena tadi mengantarkanlah ke Bang Nasir meraih gelar serapa satu. Ya. Oke, mungkin akhir aja nih Bang, satu lah kalimat motivasi dari Bang Nasir yang bisa kita pegang bersama-sama dalam kita menjalankan hari-hari kita baik di dunia pendidikan maupun pekerjaan. Motivasi saya, ini motivasinya untuk kemana?
Ke teman-teman semua. Ke teman-teman semua. Kalau motivasi, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Jangan putus ilmu itu. Itu aja. Dan kalian yang mana ada dana dapat dari orang tua atau pembiayaan, sungguh-sungguhlah kalian menuntut ilmu. Orang tua itu bukannya meminta kalian untuk membalas jasa. Bagaimana anaknya sukses, dia akan datang. Kalau teman-teman yang masih bekerja, seandainya ada dukungan dari keluarga, lanjutkanlah pendidikan atau ilmu yang lebih tinggi. Dari SMA melanjut ke S1, dari S1 lanjut S2, S2 lanjut ke S3. Ilmu ini tidak akan putus sampai hari kiamat. Halo, saya Muhammad Nasir, pemuncak Universitas Islam Riau, prodi kedua tahun 2024. Ini cerita saya. Kita tunggu cerita pemuncak selanjutnya. Dadah. 1, 2